Saya ingin mulai dari masalah bangun tidur, Pak. Bangun tidur, habis nanti malam ini kita istirahat, besok pagi kita bangun. Jam berapa kita bangun? Jam berapa kita bangun, Ustaz? 3, 4, 5. Jam berapa kita bangun? 2, 1, 12. Jam. Apapun jawaban kita, kalau jawabannya masih jam berarti salah, Pak. Yang salah berarti bukan jawabannya, pertanyaannya yang salah, Pak. Jam berapa bangun? Jawabannya jam, ya kan? Kecuali pertanyaan itu jebakan. Karena masalahnya orang-orang beriman diajari langsung oleh wahyu tentang kapan bangun, itu tidak urusannya bukan nggak pakai jam, Pak. Nggak pakai jam. Ini rantai kan, 24 jam itu kan terus terkait secara rantai. Ini begitu putus satu, berantakan yang lain, Pak. Putus satu, dia yang lain masalah. Maka dari itu tidak boleh putus, Pak. Makanya kita harus benahi satu-satu. Rasulullah SAW, urusan bangun tidur, langsung Quran yang membimbingnya. Berarti urusan bangun tidur bukan hal yang sepele. Karena Quran tidak pernah bicara hal yang sepele. Apa Quran mengajari Bapak Ibu cara bikin sayur asem? Tidak ngajari. Sepele, Pak. Yang sepele Quran nggak bicara. Quran bicara hal yang besar. Ketika Quran membahas tentang kapan bangun tidur, berarti urusan bangun tidur tidak sepele. Jadi jangan disepelekan. Kapan bangun tidur? Ada ayatnya? Ada. Ayatnya kita hafal juga semua. Yang mana ayatnya? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangun malam hari, itu kan? Bangun, urusan bangun tidur berarti ada Quran. Qumil lail, bangun di malam hari. Ini untuk Rasul kalau ini, Pak. Rasulullah SAW, kapan Nabi diperintahkan bangun? Diperintahkan pada tengah malam. Nisfahu, tengah malam. Awin kusminhu qalila au zid alaihi, kurang atau lebih sedikit. Tengah malam jam berapa? Lihat, Pak, lihat. Mari kita lihat. Mengapa hari ini kita tidak berkarya? Mengapa Islam jatuh di tangan kita? Karena waktu Nabi sudah bangun, kita belum tidur. Nabi sudah tidur, kita masih melek. Jadi kemana? Ya, Nabi ke utara, kita ke selatan. Nabi ke barat, kita ke timur. Nggak pernah ketemu kita sama Nabi. Lihat ya. Tengah malam jam berapa? Gampang caranya. Karena malam dimulai dengan adzan maghrib. Dan malam diakhiri dengan adzan subuh. Dihitung dibagi 2, itu namanya setengah. Nisfahu. Tengah malam, Pak. Tengah malam Nabi sudah bangun. Kita baru tidur. Kesalahan pertama. Jadi Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu pegang pulpen kertas gitu. Salah satu ini. Salah 2. Nanti kasih contreng. Salah gitu, Pak. Untuk mencocokkan. Pulang, lo kok salah semua. Itu lain ceritanya. Mudah-mudahan nggak salah semua. Iya. Nilainya ya minimal 8 lah kan. Nah, nilai 5 nggak lulus, Pak. Nggak lulus. Masalahnya kalau umur itu tidak ada ujian ulang. Nah, udah lewat. Baik. Jadi Nabi SAW diperintahkan Allah bangun di tengah malam. Kalau tengah malam bangun, Pak, Bapak Ibu rahmati Allah, itu kan buat Rasul. Karena memang mukhatabnya, seruan di ayat itu memang untuk satu orang. Ya ayyuhal muzammil, wahai satu orang yang berselimut. Rasulullah SAW. Baik. Umatnya diminta untuk bangun malam, ya. Kita diminta untuk bangun malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Walaupun itu dhamirnya juga satu orang. Tapi Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi menyampaikan tentang kapan bangun pagi paling terlambat. Tahu? Kapan?
Bangun pagi paling terlambat. Bangun pagi paling terlambat menurut petunjuk Rasul dalam hadis yang sahih adalah pada azan pertama. Azan pertama kapan? Azan pertama itu sebelum azan subuh ya. Berapa jaraknya? Qadra khamsina ayat. Kisaran 50 ayat dibaca. Berapa menit Ustaz? 50 ayat dibaca. Ya 10 menit. 10 menit Ustaz ya. Karena para ulama mengatakan ini ayat yang pendek, yang sedang. Bukan yang pendek, bukan yang panjang. Yang sedang. Ya 10 menit. Paling lama 15 menit. Berarti adzan pertama itu kurang lebih 15 menit sebelum subuh. Itu waktu paling terlambat bangun. Dari mana hadisnya? Hadisnya Nabi SAW pernah menyampaikan tentang fungsi adzan pertama. Kata Nabi, fungsi adzan pertama ada 2. Liyarji' qa'imakum wa yuqidh na'imakum. Agar yang sudah sepanjang malam qiyamul lail segera istirahat. Segera istirahat. Sudah mau subuh. Sudah mau subuh. Jadi dia harus segera bangun, harus istirahat lagi. Dia harus segera witir, kemudian istirahat lagi. Karena nanti ada istirahat Nabi SAW di situ. Jadi adzan pertama itu fungsinya yang pertama adalah mengingatkan yang sudah qiyamul lail agar segera istirahat. Fungsi yang kedua, nah ini yang kita bahas, wa yuqidh na'imakum, dan membangunkan yang masih tidur. Jelas? Jadi dalam kamus orang beriman tidak ada kamus tidur kesiangan itu bangunnya. Begitu kan? Kalau sekali waktu karena kelelahan luar biasa, pernah terjadi bahkan pada Rasul, itu di perjalanan jihad. Pernah terjadi sekali waktu. Tapi kalau terjadinya setiap hari mah itu mah bukan bangetan namanya, bukan. Sekali waktu terjadi ya. Dan itu ada hukum fikihnya. Kapan orang bangun di situ dia sholat. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, urusan kapan Nabi bangun diatur. Dan kita ternyata diajari oleh Nabi bahwa ternyata orang beriman sudah harus bangun pagi paling lambat kurang lebih 10 menit sebelum adzan subuh. Paling lambat. Kan dia perlu persiapan, mungkin masih sempat sholat witir, mungkin. Atau mungkin barang 2 rakaat mungkin sudah masih sempat. Kemudian persiapan untuk sholat fajar, sholat subuh. Cuma, bangun qiyamul lail, bangun sebelum subuh, itu sebenarnya pembahasannya bukan kapan bangun, Pak. Tapi kapan tidur malamnya. Penting kapan tidur malamnya. Kapan Nabi tidur malam? Itu pertanyaannya. Dan itu yang harus kita latihkan di keluarga kita masing-masing. Kapan kita Pak, disuruh Nabi untuk tidur? Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ini sepupu Nabi. Ini sepupu Aisyah. Sepupu Aisyah radhiyallahu anha. Putranya Asma binti Abi Bakar. Dari suaminya Zubair bin Awam. Urwah ini nanti menjadi ulama besar. Ulama besar di kalangan generasi tabi'in. Urwah bin Zubair, beliau waktu sepeninggal Nabi pernah datang, bukan sepupu, ponakan, saya salah bicara, keponakan Aisyah, karena anaknya Asma. Sepeninggal Nabi SAW, Urwah main ke rumah Aisyah, karena itu adalah bibinya. Urwah bawa temannya. Selepas sholat Isya seperti ini, kemudian Urwah dengan temannya berbincang-bincang, ngobrol, Pak. Karena masih muda, ngobrol. Aisyah dari kamarnya berteriak, Urwah, tidak begitu cara Nabi menghabiskan malam. Nabi tidak suka Nabi tidur sebelum Isya, dan Nabi tidak suka melek setelah Isya. Saya ulang kalimat Aisyah radhiyallahu anha. Sudah jelas ya? Nabi tidak suka tidur sebelum Isya. Tapi Nabi juga tidak suka begadang malam, melek malam setelah Isya, tidak suka. Maka kita tutup pengajian kita sekarang. Udah lewat Isya ini. Kata Aisyah, kecuali ada urusan muslimin yang harus diselesaikan. Tapi namanya kecuali itu enggak setiap hari. Makanya saya tidak sarankan kajian itu pada Isya. Dan saya sudah tidak pernah ngisi kajian pada Isya, kecuali satu pengajian itu pun di masjid samping rumah saya.
Saya tidak mau, sudah mau saya. Ini melanggar aturan Rasul. Rasul habis isya istirahat. Tidur kita. Tidak ada begadang-begadang malam, tidak ada kamusnya. Ini mumpung libur, padahal ada. Tidak ada. Subhanallah. Semua yang saya sampaikan ini, Pak, Anda boleh uji dengan ilmu apapun hari ini. Ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, psikologi, ilmu apapun silakan diuji, Pak. Anda akan menjumpai inilah mukjizat itu. Ajaib. Tanyakan di sini ada banyak dokter, silakan, Pak. Kualitas tidur ba'da isya. Hitunglah tidur hanya 4-5 jam. Dengan tidur jam 12 malam, tidurnya sama, 4 atau 5 jam. Jauh kualitasnya. Buktinya gampang. Anda bangun masih lemes kalau tidur jam 12, walaupun udah 5 jam tidurnya. Tapi Anda tidur ba'da isya, tidak perlu alarm. Boleh dicoba malam ini. Atau besok malam, silakan dicoba. Kalau saya tidak sarankan yang orang tua, karena orang tua tidurnya memang cepat. Tidur juga sudah makin sedikit. Yang muda-muda nih, yang masih muda-muda wajahnya Masya Allah. Silakan dicoba, Pak. Silakan coba. Tidur ba'da isya, tidak usah pakai alarm. Dijamin, biidznillah. Dia akan bangun sebelum subuh. Jadi masalah kita bangun sebelum subuh itu bukan masalah kapan bangun. Masalahnya adalah kapan kita tidur. Karena udah putus rantainya sejak kapan kita tidur. Jadi nggak nyambung berikutnya. Baik. Jadi ternyata kita diajari Nabi tidur ba'da isya. Nah mohon maaf nih. Ini kritik saya untuk teman-teman Arab di Timur Tengah sana. Mereka nggak suka tidur ba'da isya. Ini kepala saya agak error nih Pak. Kliang-kliang arwah ini. Setiap malam tidur jam 12 saya dari hari Minggu kemarin. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kenapa? Karena setiap kita pertemuan itu pertemuan ba'da isya. Kalau pagi habis sholat subuh itu seperti kota mati. Saya di Jeddah kemarin, kayak kota mati, Pak. Wah, sepi, kayak kota mati. Apalagi hari libur. Antum tiduran di jalan insya Allah gak ada yang nabrak gitu, Pak. Sepi, bisa main bola itu. Ini tidak sesuai. Makanya pantas Islam jatuh di pusat wahyunya begitu. Saya berbincang dengan seseorang, pengajar Quran kemarin. Orang sana, pengajar Quran. Beliau mengatakan, ya ini memang salah. Tapi bagaimana lagi? Sekarang ada lampu, ada elektronik ini, orang masih bekerja. Saya bilang bukan alasan. Untuk menegakkan sunnah Nabi bukan alasan. Kalau kita mau beralasan, terus tadi saya bilang, selalu punya jawaban. Bisa, buktinya bisa. Bisa. Apa yang tidak bisa? Antum bukan disuruh ngangkat masjid, disuruh tidur, Pak. Nggak susah kerjaannya. Disuruh tidur, bukan disuruh baca. Saya tahu nggak semua orang suka baca. Suruh baca 500 halaman 3 hari, ya itu baru antum pusing. Suruh tidur, masih ngelawan juga, subhanallah. Antum mau perintah apa lagi? Ini perintah paling mudah dari Nabi. Suruh tidur ba'da isya. Dah tidur juga. La ilaha illallah. Yuk tidur Pak, ba'da isya, tidur ba'da isya. Sudah. Dicoba Pak. Ya. Ini subhanallah. Ini konsep kalau antum mencoba subhanallah. Baik, saya mau tanya, Nabi tidur sehari berapa kali? Berapa Ustaz? Berapa kali Nabi tidur sehari? Nabi tidur sehari 3 kali. Antum 3 kali sehari, 3 kali makan, ya kan? Kalau ada Bapak Ibu dokter, saya mau tanya di sini, karena saya sudah pernah tanya kepada dokter-dokter. Apa makan 3 kali sehari itu ada panduannya? Nggak ada panduannya, ilmiahnya nggak ada ilmiahnya. Ada Bapak Ibu dokter sini? Ada yang berani bertanggung jawab makan 3 kali sehari itu ada panduan ilmiahnya? Nggak ada panduan ilmiahnya, Pak. Kalau ada yang bilang menemukan panduan ilmiahnya, saya tunjukkan panduan yang lebih ilmiah dari itu. Yang meneliti juga seorang dokter ahli. Dan sudah diuji oleh berbagai negara, diuji oleh berbagai ahli, bahkan oleh para ulama. Lihat, jadi urusan makan kita salah, urusan tidur kita salah, urusan bangun kita salah. Maka tadi bawa kertas contrengin, Pak, salah gitu. Ya, Rasulullah SAW tidur sehari 3 kali, Pak. Tapi tidak ada yang panjang. Coba tadi. Ya kita hitunglah waktu yang paling tengah ya, karena waktu negeri tropis berbeda dengan negeri di Timur Tengah. Kita hitunglah yang paling menengah waktu kita di tropis ini. Waktunya nyaris tidak banyak bergeser. Subuh nggak banyak bergeser dari hari ke hari. Kalau kita isya jam segini, paling jam 7:30 nih kita isya. Oke lah, kita tidur jam 8.
Baik, Bapak beres jam 8 kita tidur. Bangun tengah malam, hitunglah paling gampang jam 12 lah tengah malam tuh. Berapa jam Nabi tidur? 4 jam. Betul ya? 4 jam. Nabi bangun, Nabi lakukan qiyamul lail di antara aktivitas beliau. Karena aktivitas beliau di malam hari, itu yang paling utama adalah qiyamul lail dan tartil Quran. Walaupun Nabi melakukan hal-hal yang lain. Itu ada banyak kisah yang lain. Setelah Nabi SAW melakukan semua aktivitas malam itu, nah tadi, ketemu azan pertama. Azan pertama itu belum subuh. Di situ Nabi tidur lagi. Kapan Nabi bangun? Begitu mendengar azan subuh. Berarti berapa menit? 15 menit. Lihat, ada yang bilang, kalau kita yang tidur 15 menit, insya Allah bablas Pak subuhnya, ya kan? Itu masalahnya cara tidurnya. Loh, semua itu ada, jangan melihat sesuatu hanya sepotong dibawa pulang, nanti bingung Pak. Lihat, kenapa Nabi SAW tidur miring ke kanan dengan bantal tangannya itu memudahkan kita bangun diantaranya Pak. 15 menit Anda bisa bangun. Nabi kadang-kadang hanya tidur-tiduran, tidak tidur, tapi Nabi kadang tidur betulan sampai ngorok-ngorok, mendengkur suara Nabi SAW. Nabi terbangun oleh azan fajar, azan subuh. 15 menit. Tidur yang ketiga kapan? Tidur yang ketiga qailulah. Qailulah itu kalau Nabi tidurnya hanya beberapa menit menjelang azan zuhur. Nabi terbangun oleh azan zuhur. Itu qailulah. Kalau hari ini sistem yang berjalan bukan sistem Islam, kita nggak bisa. Apa bisa? Bisa. Kalau perusahaan punya saya, pendidikan punya saya buat begitu Pak. Betulan, pesantren punya saya buat begitu. Insya Allah. Antum kalau nanti pesantren saya, pesantrennya baru buka tahun ini ya. Ada pesantrennya kelihatan. Insya Allah kita lakukan itu. Ya, sebelum zuhur semua harus sudah selesai. Aktivitas tidur. Bangunnya pas adzan zuhur. Niru Nabi. Uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Berarti mulai aktivitasnya pada subuh ya. Pada subuh sudah mulai. Nabi itu nanti pada subuh ada aktivitas Pak. Ya, saya mengumpulkan 11 poin. Dari mulai salam, setelah salam assalamualaikum warahmatullah. Ya, salam selesai sholat subuh itu. Sampai terbit matahari di dalam masjid itu saya mengumpulkan kurang lebih ada 11 aktivitas Nabi SAW. Tentu tidak semua dilakukan dalam waktu sekali waktu, dipilih beberapa sekali waktu ini dan seterusnya. Dah ini Nabi tidur qailulah Pak. Subhanallah, orang kafir yang meneliti tentang bab ini, walaupun dia tidak meneliti hadis, tapi mereka meneliti tentang konsep tidur. Di Amerika itu ada sebuah lembaga namanya National Sleep Foundation. Orang kafir sampai membuat lembaga tidur aja ada foundationnya. Ngurusi tidur ada lembaganya. Lembaga itu termasuk yang merekomendasikan dengan sangat kuat, bahkan mereka memberikan hitungan secara US dollar berapa kerugian perusahaan-perusahaan di Eropa dan Amerika yang tidak mengizinkan karyawannya istirahat di waktu siang itu. Dihitung secara US dollar. Dan mereka ternyata merekomendasikan tidurlah di siang hari walau hanya setengah jam, walau hanya beberapa menit. Walau mungkin hanya tidur meletakkan kepala di atas meja. Atau mungkin meletakkan kepala bersandar di kursi. Tidur sekejap cukup. Begitu diteliti ternyata grafik otak kita ini kerjanya begitu. Kalau sudah zuhur memang sudah turun gitu Pak. Antum paksain pun tidak bisa beraktivitas baik. Sama dengan setelah isya begini Pak. Sebenarnya saya menyampaikan materi begini nggak banyak gunanya. Karena udah turun begini grafik otak Pak. Itu udah otak tidur dipaksa bangun. Ini mohon maaf saya. Jadi saya mohon maaf Pak. Jadi kepala otak sudah harus tidur dipaksa bangun. Tidak efektif. Jadi Rasul sehari tidur 3 kali Pak. Ini kalau dicoba. Terakhir kemarin saya dapat ilmunya. Ini teman saya ahli herbal Pak. Beliau bilang, yang menjaga qailulah dijamin tidak terkena serangan jantung. Saya tidak tahu ilmunya. Ini yang orang-orang kesehatan. Kalau ini benar, subhanallah Pak. Hari ini penyakit jantung itu menghantui semua orang. Subhanallah. Resepnya gampang, menghidupkan sunnah Nabi qailulah. La ilaha illallah, ya kan? Jadi maka dari itu, ya, ini tidur, Pak.